Hai guys, apa kabar? Semoga hari demi hari selalu menyenangkan ya, walaupun ya kadang bosen. Podcast kali ini akan mengangkat topik tentang pandemik yang dimana kita harus tangguh di tengah situasi yang sulit seperti sekarang. Tapi tunggu dulu, aku tidak sendirian dalam podcast ini. Aku bersama teman-temanku yang cantik dan ganteng-ganteng akan mengungkapkan semua masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda tentunya. Mari silahkan teman-temanku untuk memperkenalkan diri kalian. Halo, namaku Nanda Cantika Puspita Ningrum, kelas 12 IPS 1, nomor presensi 25. Halo, nama aku Farinsia Tera Devinta dari kelas 12 IPA 1, absen 13. Halo, nama saya Dira Bratayoga Pradana, kelas 12 IPS 2, nomor absen 10. Halo, nama saya Christian Fernando Saputra dari kelas 12 IPS 3, nomor absen 10. Tadi katanya ada yang bahas tentang pandemi ya? Iya nih, kita mau bahas kondisi Indonesia di pandemi itu kayak gimana sih? Oh gitu. Ada nih yang aku mau omongin. Sekarang kan lagi masa pandemi virus corona ya. Ini tuh membingungkan dan menakutkan bagi ratusan juta orang loh. Hal ini tentu tidak mengejutkan. Hah? Tidak mengejutkan? Maksudnya apa nih? Kok bisa? Aku aja kaget loh, ada virus sampai jadi pandemi gini. Ya kan banyak orang di dunia sakit dan banyak yang meninggal ya Dir. Kecuali jika situasi berubah secara drastis, akan banyak lagi yang akan jatuh sakit dan mati di seluruh dunia. Krisis ini menimbulkan pertanyaan medis, etika, dan logis yang serius. Tapi itu menimbulkan pertanyaan tambahan bagi orang beriman. Orang beriman. Menurutmu ini bukan? Karena menjalani panggilan hidup saat mengalami pandemi mungkin sedikit sulit, jadi harus dari jarak jauh. Betul banget, Lev. Seperti saat menjalani panggilan menjadi Romo yang harus mewartakan kabar sukacita secara online, atau menikah karena menikah juga merupakan panggilan hidup. Karena manusia dipanggil untuk mewartakan kabar sukacita dan menjadi keluarga itu juga merupakan panggilan hidup. Keluarga atau imam itu adalah panggilan hidup, walaupun berbeda fungsi, namun saling melengkapi. Keluarga dipanggil untuk mewartakan kabar sukacita dengan mendidik anak-anak. Selain keluarga Romo, apalagi yang panggilan itu? Suster juga merupakan panggilan hidup. Suster bertugas untuk melayani gereja atau mengurus panti dan juga sekolah. Tetapi saat pandemi untuk memenuhi panggilan hidup cukup sulit karena aksesibilitas yang terbatas. Terus gimana tuh cara kita mengimani panggilan hidup di situasi seperti ini? Karena itu kita tahu bahwa Yesus memahami penderitaan kita dan menemani kita dengan cara yang paling intim. Tetap ingat, kita memiliki Yesus yang bisa memahami bukan hanya karena ia ilahi dan memahami segala sesuatu, tetapi karena ia adalah manusia dan mengalami semua hal. Pergi kepadanya dalam doa dan percayalah bahwa dia mendengar doa kita dan bersama kita. Percayalah pada doa juga. Kita akan bergerak bersama ini dengan bantuan Tuhan. Amin ya. Amin. Bentar. Cukup sulit karena aksesibilitas yang terbatas. Iya, kenapa emang? Sekarang kan udah dibukanya new normal. Nah, dengan bisa beribadah dan kegiatan lainnya, tapi dengan proses yang harus dijalankan. Bukannya ini membuat jumlah virus makin menyebar. Di seluruh dunia, negara-negara telah mengalami ganasnya virus corona. Dengan banyak korban meninggal ditemukan. Banyak faktor yang ditemukan seperti umur, kondisi kesehatan secara umum, dan akses ke layanan kesehatan. Lansia dan orang yang memiliki penyakit biasanya lebih besar kemungkinan untuk meninggal. Info jumlah kematian terbaru saat ini berapa ya kalau boleh tahu? Jumlah kematian mencapai 9.100, terinfeksi 229.000 dan yang sembuh 164.000.
Wah, yang sembuh lebih banyak dari yang pada mati ya dong ini. Ya, tapi kan yang terinfeksi ini juga bisa berpeluang sembuh juga, bisa mati juga, Ndo. Sampai saat ini, kemungkinan yang terjadi akibat COVID-19 yaitu kemungkinan meninggal dan peluang hidup, guys. Peluang sembuh antara 1-3% dari 5% orang yang terjangkit. Sedangkan kemungkinan korban meninggal 2% dari 5% orang yang terjangkit. Ngeri juga ya jadinya. Tapi kenapa bisa gitu ya? Maksudku kenapa sih masih kena? Kan udah ada aturan menaati peraturan kesehatan, masih ada aja yang kena. Kan sebagai negara hukum, maka terdapat banyak aturan selama pandemi ini. Dan tidak jarang juga terjadi pelanggaran hak dan kewajiban dari warga negara, entah juga dari negara pemerintah. Seperti contohnya program yang dari pemerintah, New Normal. Padahal sebelumnya membuat anjuran tetap belajar dan bekerja dari rumah. Dan mengusahakan diri, keluarga terhindar dari COVID. Tapi kenyataannya, kebijakan pemerintah yang diambil adalah program tersebut dengan bertujuan mengembalikan angka perekonomian negara seperti semula. Bagaimanapun ini tidak bisa, karena memungkinkan peluang terkenanya COVID lebih tinggi daripada masa karantina mandiri. Ini melanggar terhadap jaminan sosial. Kok bisa gitu ya? Ya karena pemerintah tidak bisa menjamin rakyatnya bisa sejahtera dengan terbukanya kembali aktivitas semula yang berpeluang terkena virus lebih tinggi. Nah, benar tuh. Dalam kasus pandemi COVID-19 ini, pembatasan yang dilakukan pemerintah Indonesia terkait dengan alasan kesehatan untuk memastikan virus tidak menulari banyak orang. Tetapi dengan kewenangan tersebut, hukum HAM juga mewajibkan pemerintah untuk memastikan warganya tetap mendapatkan fasilitas dan layanan kesehatan selama pembatasan gerak yang dilakukan. Untuk pemerintahan Indonesia, kewajiban ini masih belum terlaksanakan dengan optimal. Belum terlaksanakan dengan optimalnya karena faktor warga negara yang melanggar kewajibannya, yaitu melanggar aturan protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker saat kemana-mana, tidak membersihkan diri, berkumpul di tempat umum, dan menciptakan suasana ramai atau lain-lain. Dan juga merasa tidak ada perlindungan pada diri sendiri dan orang di sekitarnya dengan masa bodoh gitu jadinya. Tapi ada nggak sih cara dari pemerintah atau warganya mengatasi masalah ini? Upaya pemerintah sebagai pemangku utama yang berkewajiban melindungi dan memenuhi hak asasi setiap warga yang tertuang dalam berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional, termasuk dalam Konstitusi Negara RI, Undang-Undang 1945, dan berbagai aturan perundang-undangan di bawahnya. Apalagi di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, pusat pemerintahan daerah tidak sekedar wajib memberikan perlindungan warganya dari ancaman infeksi, yang merupakan bagian dari hak atas kesehatan, namun juga menjamin kepenuhan hak asasi yang dibutuhkan secara mendasar dan sehari-hari oleh warganya dengan prinsip non-diskriminasi, partisipasif, pemberdayaan, dan akuntabel. Dan upaya warga negara juga kita-kita ini dalam berpartisipasi dengan aturan pemerintah, yaitu dengan cara melindungi diri demi kepentingan bersama, daya mengawasi penyebaran, menghargai sesama, dan berdonasi untuk mengoptimalkan tenaga lembaga medis. Terus kenapa jadi pelanggaran hak, Lev? Kasus pelanggaran hak itu seperti munculnya ketidakadilan hukum, Dir, tingginya angka pengangguran, dan tidak dapat memiliki kesempatan. Begitu juga dengan kasus pengingkaran kewajiban, seperti melanggar aturan norma, demo unjuk rasa, tidak ikut serta dalam kegiatan masyarakat, dan yang lainnya. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban antara lain adalah sikap egois, kesadaran akan aturan, aparat hukum yang tidak tegas, minimnya sosialisasi aturan dari pemerintah, dan juga bisa terjadinya krisis moral.
Jadi keinget sejarah nih tentang demokrasi terpimpin yang kekuasaan presiden mendominasi. Demokrasi jenis ini menempatkan presiden di atas kekuasaan segalanya di pemerintahan Indonesia. Yang dulunya terjadi akibat pergantian kabinet dan perubahan konstitusi yang menyebabkan program yang telah dirancang tidak berjalan dengan baik, sehingga pembangunan ekonomi tersendat. Jadi Soekarno memutuskan kembalinya UUD 45 sebagai pengatur kehidupan bangsa dan keputusan ada di tangan presiden. Cocok banget sama situasi sekarang dengan adanya pandemi dan pembatasan sosial berskala besar membuat kita tidak bisa bergerak sama sekali. Maka yang terjadi adalah kemerosotan ekonomi dan kenaikan laju inflasi. Sehingga terjadi pemerintah mengeluarkan kebijakan new normal agar kenaikan ekonomi makin membaik dan mengurangi inflasi. Oh, yang jadi pemicu terjadinya kesenjangan yang berlangsung di Indonesia saat itu toh. Yang akibatnya presiden yang memiliki kekuasaan tertinggi dapat dengan mudah menyingkirkan pihak yang ia anggap tidak sejalan atau bertentangan di bidang politik, bukan sih? Iya, itu. Awalnya, demokrasi terpimpin itu kan diawali oleh anjuran Presiden Soekarno untuk menggantikan UUD S 1950 kembali ke UUD 1945. Jadi, karena usulan tersebut mengundang pro kontra di kalangan anggota konstituante, diadakanlah tuh pungutan suara. Namun, hasil pengumpulan suara tidak dapat dijalankan karena anggota yang menyetujui usulan Presiden Soekarno tidak mencapai 2/3 bagian, seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 UDS 1950. Karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1950. Isi dekretnya apa ya? Kok gue lupa. Yang pertama, tidak berlakunya kembali UUDS 1950. Yang kedua, berlakunya kembali UUD 1945. Ketiga, pembubaran konstituante. Dan yang terakhir, pembentukan MPRS dan DPAS. Tapi selain itu, partai politik memiliki ruang gerak yang terbatas dan pada demokrasi terpimpin itu loh, anggota yang mengisi jabatan dalam pemerintahan tidak lagi diambil dari partai politik. Tugas partai politik saat itu hanyalah mendukung presiden dan kebijakannya. Tapi hanya partai politik. Pres pun dikekang dan tidak dapat menyalurkan aspirasi politik rakyat. Beberapa oknum membatasi kebebasan pers sehingga bangsa Indonesia dikenal menutup diri saat itu. It's in this trouble, guys. It seems so. But wait, is there still anyone who wants to compete in a pandemic like this? Maybe like Tata's story, who wants to be more successful in the food sector. He finds out how to increase production by work from home. How can Tata increase its sales marketing? Tata has then increased the marketing of the various frozen food it sells, particularly through online platform. Where is this beautiful business market? Isn't this the Seoul area? No. He's marketed it only in the Depok area. When he started deciding a career as a frozen food seller, At the time of this pandemic, there was news about the possible impact of COVID-19 on the economic sector. Then finds out for initiative on what product to sell. So his business can continue to survive difficult time. What did Tata choose to sell frozen food to make it successful during this pandemic? He said, when people started work from home and children had to go to school from home and activities at home are fairly limited, they feel hungry easily. So they needed snack. So frozen food is a great business opportunity. Awesome, thanks. For there are still people who want to try to be successful in difficult time. keren banget
sih yang mau menggerakkan diri untuk semangat meski keadaan yang tidak memungkinkan kayak gini. Bener banget, Rin. Kita juga harus tetap cari cara bagaimana kita bisa memanfaatkan hidup dengan layak. Tapi juga harus halal loh ya. Haruslah. Penting juga untuk kita selalu menjaga diri dan keluarga demi bangsa saat ini. Olahraga, makan makanan yang sehat, rajin cuci tangan, jaga jarak, dan menggunakan masker saat berpergian. Guys. Juga tak lupa, karena kita makhluk ciptaan Tuhan, maka kita tidak boleh lupa kodrat ya kita sebagai hamba yang taat. Jadi guys, pada intinya dalam sikap seperti ini, kita hanya mampu mengambil positif dari berbagai sudut pandangnya. Terima kasih pada para audiens yang telah mendengarkan podcast kami. Semoga materi yang kami angkat berguna dalam kehidupan kalian sehari-hari. Mungkin jika ada kesempatan lainnya, kami akan kembali dalam podcast ini. See you guys! guys. Sampai jumpa.